Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman sekalian, hari ini kita mendapatkan kabar duka salah satu guru kita, ulama kita, Syekh Ali Jabir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di awal kajian kita ini kita juga berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wafatnya beliau sebagai wafat husnul khatimah, dan kemudian Allah ampuni segala dosanya dan juga Allah terima seluruh amal salihnya. Dan kemudian kita juga berdoa mudah-mudahan Allah juga wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan berbicara tentang bagaimana proses pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda kita, yaitu Sayyidah Khadijah. Sebelum kita bicara tentang bagaimana prosesnya, kita juga perlu tahu siapa sih sebenarnya Sayyidah Khadijah, yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih beliau sebagai istri yang paling dicintai. Jadi Khadijah itu adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ta'addud, artinya tidak berpoligami sewaktu beliau bersama Khadijah. Bahkan ada kisah menarik itu. Aisyah radhiyallahu anha pernah satu waktu cemburu kepada siapa? Kepada Khadijah. Padahal sebenarnya Khadijah waktu itu sudah meninggal dunia. Ya, kisahnya sering saya sampaikan bahwa salah satu kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Khadijah itu Rasul seringkali bersedekah atau berbuat ihsan, terutama ketika kemudian Rasul memotong domba begitu. Itu Rasul seringkali membagikan sebagian domba itu kepada teman-teman Khadijah. Hingga suatu waktu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan sedekah kepada teman-teman Khadijah, itu kelihatan sama siapa? Aisyah. Aisyah cemburunya luar biasa. Bahkan puncak kecemburuan Aisyah itu ketika kemudian beliau keluar dari rumahnya dan mendoakan kebaikan untuk Khadijah. Itu terdengar di telinga Aisyah, dan serta-merta Aisyah kemudian cemburu luar biasa. Saking dari cemburunya, Aisyah itu sampai tidak bisa ngontrol kalimatnya dan juga tidak bisa ngontrol dengan siapa beliau berbicara. Aisyah sampai mengatakan Muhammad. Jadi Aisyah itu kalau marah sama Rasul itu tidak lagi pakai panggilan Rasulullah, tapi pakainya panggilan nama. Kata Aisyah, Muhammad, apa sih yang masih engkau harapkan dari wanita tua yang sudah tiada, sementara engkau sudah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ganti dengan yang muda dan jelita. Kalimat itu sebenarnya kalimat kecemburuan yang luar biasa, karena beliau sudah tidak lagi bisa mengontrol kalimatnya dan juga tidak lagi bisa mengontrol dengan siapa beliau bicara. Bahwa yang dibicarakan adalah wanita paling mulia, ya. Kemudian yang diajak bicara siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah,
tidak ada satupun yang bisa menggantikan Khadijah di hatiku, termasuk juga engkau. Kenapa demikian? Kata Rasul, karena Khadijah adalah satu-satunya wanita yang dia beriman kepadaku ketika banyak orang kemudian tidak mau beriman kepadaku. Dan Khadijah adalah satu-satunya wanita yang dia mau untuk mengorbankan seluruh hartanya untuk agamaku di saat banyak orang tidak mau mengorbankan agamanya untuk agamaku. Dan kalimat terakhir ini yang kemudian membuat Aisyah tahu kapasitasnya. Kata Rasulullah, dan Khadijah adalah satu-satunya istriku yang dia bisa memberikan keturunan untukku. Aisyah kan tidak bisa, ya. Walaupun nanti Rasul ada punya anak lagi dengan salah satu istrinya, tapi kalimat itu keluar ketika beliau belum punya keturunan dari istri yang lain. Jadi teman-teman sekalian, Khadijah itu, Aisyah waktu itu sampai tahu kapasitasnya. Sejak saat itu Aisyah tidak lagi pernah membahas soal Khadijah di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Aisyah tahu kapasitasnya. Beliau sudah tidak sebanding dengan siapa? Dengan Siti Khadijah. Nah, siapa sih sebenarnya Siti Khadijah ini? Sayyidah Khadijah ibunda kita semua. Dalam sebuah riwayat kata Ibnu Ishaq, wa kanat Khadijatu bintu Khuwailid imra'atan tajirah. Khadijah itu sebenarnya salah seorang pebisnis atau bahasa kita pengusaha. Ya, pedagang luar biasa. Pedagang perempuan yang betul-betul tersohor di masa itu. Bahkan beliau itu kalau sekali berdagang itu luar biasa, omsetnya bahasa kita hari ini bisa miliaran, ya. Dzatu syarafin wa malin tasta'jiru rijal fi maliha. Nah, cuma uniknya begini teman-teman. Khadijah itu kalau berbisnis itu beliau tidak turun sendiri. Ya, tidak turun sendiri. Tetapi beliau biasanya menitipkan modalnya atau menitipkan barangnya itu kepada seorang laki-laki yang nanti menjualkan barang itu kepada pasar atau kepada market, ya, kepada orang lain. Jadi Khadijah punya uangnya, punya modalnya atau punya barangnya, dititipkan kepada seseorang untuk dijualkan di pasar. Dan kita tahu bahwa orang-orang Arab itu, terutama orang Quraisy itu semuanya adalah tujar, pedagang. Orang-orang Quraisy, ya, bukan hanya hanya segelintir orang, tapi sebagian besar, bahkan mereka itu memang nenek moyangnya adalah seorang pedagang. Kalau nenek moyang kita seorang pelaut, ya, nenek moyang mereka itu adalah seorang pedagang. Ya. Jiwanya memang jiwa pedagang. Salah satu yang kemudian terlihat betul itu adalah kalau kita bicara tentang kisahnya Hashim, salah satu buyut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hashim itu kan kalau Arab itu berdagang sebagaimana yang dulu saya sampaikan itu, mereka akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Dari satu pasar ke pasar yang lain, ambil barang di Mekah dijual di pasar yang lain, nanti ambil barang di tempat lain dijual lagi, terus begitu muter. Dan itu muternya tidak 1 hari 2 hari atau seminggu 2 minggu, bulanan, ya. Maka Hashim itu saking seringnya tidak di Mekah, ya, saking seringnya tidak di Mekah, karena beliau pedagang yang muter terus gitu. Beliau paling di Mekah itu ketika musim haji, dalam rangka untuk memberikan makanan kepada para jamaah haji. Itu saking beliau tidak seringnya di Mekah karena terus berdagang begitu, istrinya 9, tidak ada satupun yang orang Mekah. Tidak ada satupun yang orang Mekah. Gitu. Karena setiap bulan itu berkeliling, ya. Ini kan belum turun bahwa ada batasnya gitu ya. Ini masih belum itu gitu ya. Bahkan neneknya Rasul, neneknya Abdul Muthalib itu orang Madinah. Neneknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang Madinah. Ya, sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa Rasul akhirnya bisa tahu berenang itu karena
beliau mengunjungi salah satu kerabatnya di Madinah, yaitu istrinya siapa? Hashim. Ya, jadi istrinya Hashim ada di Madinah. Itu memang jiwanya jiwa pedagang. Termasuk juga Abdurrahman bin Auf itu. Abdurrahman bin Auf itu pedagang luar biasa. Ya. Dan itu memang orang Quraisy. Ya. Bahkan pernah satu waktu ketika beliau hijrah, itu kan beliau tidak bawa apa-apa kan? Beliau kemudian ditawari harta, separuh harta dari kaum Ansor yang disaudarakan dengan siapa? Dengan Abdurrahman bin Auf, beliau tidak mau. Bayangkan, itu dari nol, betul nol. Itu dalam waktu 6 bulan beliau menjadi 10 orang, masuk pada urutan 10 orang terkaya di Madinah. Dalam waktu 6 bulan. Jadi memang kalau kita itu pengen belajar tentang entrepreneur gitu atau pengusaha, coba belajar dari Abdurrahman bin Auf. Belajar dari bagaimana Rasulullah SAW berdagang. Ya. Nah, teman-teman sekalian, bahwa kembali lagi bahwa Khadijah itu adalah seorang pedagang. Dan biasanya beliau menitipkan dagangan itu kepada orang laki-laki untuk dijualkan ke pasar. Nah, cuma begini, Khadijah juga tidak serta-merta memilih orang sembarangan untuk bisa dititipkan modal atau barangnya, karena nilai barang itu juga besar. Ya, miliaran bahasa kita hari ini. Maka Khadijah perlu menyeleksi siapa kira-kira orang yang betul-betul layak diberikan modal, layak diberikan barang itu. Ya. Termasuk juga bagaimana sisi amanahnya, bagaimana sisi kepercayaannya, termasuk juga skill berdagangnya. Kan tidak mungkin hanya sekedar dia jujur, dia amanah, tapi tidak punya skill bisnis, kan tidak mungkin. Ya. Kita itu punya uang itu modal 2-3 M gitu. Kemudian kita pengen join bisnis dengan seseorang, walaupun katakanlah dia jujur, katakanlah dia amanah, tapi tidak punya skill bisnis, ya nyari mati kita namanya itu. Ya, Khadijah mempertimbangkan, ya dia harus jujur, dia harus amanah, dan dia juga punya skill bisnis yang juga luar biasa. Karena barang atau modal yang akan dititipkan itu juga banyak, besar. Nah, teman-teman sekalian, Khadijah biasanya ketika sudah menitipkan barang kepada orang yang ditunjuk, nanti pas pulang sudah dapat profit gitu, sudah dapat income begitu, Khadijah akan memberikan, bahasa kita, kafalahnya atau bagi hasilnya sama orang itu. Nah, saya skip sampai sini. Nah, intinya Khadijah itu adalah seorang pedagang. Di satu sisi, teman-teman sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di usia 25 tahun, itu Rasul sudah berada pada posisi di mana beliau dikenal sebagai pedagang ulung, atau bahasa kita bisnismen hari ini. Luar biasa, ya. Pebisnis betul. Kalau hari ini banyak orang mengatakan bahwa Rasul itu memang ahli bisnis, itu betul. Tapi di usia 25 tahun ini Rasul belum kaya. Saya selalu sampaikan itu. Rasul belum kaya. Kenapa Rasul belum kaya? Karena dari usia 12 tahun beliau memulai perjalanan bisnisnya itu, yang perjalanan ke Syam, sampai di usia 25 tahun itu Rasul sama sekali tidak mengambil upah, tidak mendapatkan bagi hasil. Kenapa? Karena beliau membantu pamannya untuk menjualkan atau menjalankan barang-barang pamannya, terutama Abu Thalib. Ya. Jadi selama itu Rasul tidak pernah ambil upah. Rasul hanya membantu, hitung-hitung balas budi, karena pamannya Abu Thalib itu sudah merawat beliau sejak umur berapa, teman-teman? 8 tahun. Ya, 8 tahun. Dan ini ifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sebenarnya kalau mau ambil untung, kalau mau cari dunia atau cari duit itu mudah. Di zaman itu, di usia Rasul 25 tahun itu sudah terlalu banyak orang yang menawari kepada Rasul agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dagangan mereka untuk dijalankan. Ya, tapi Rasul selalu menolak. Ya, Rasul selalu menolak. Alasan Rasul adalah Rasul ingin membantu pamannya. Rasul ingin membantu pamannya. Nah, teman-teman sekalian, yang kemudian menjadi tolak ukur perubahan itu adalah ketika umur 25 tahun itu
ada kejadian yang luar biasa menimpa Mekah, yaitu Mekah mengalami paceklik berkepanjangan sehingga membuat krisis banyak pedagang, termasuk juga Abu Thalib. Itu krisis luar biasa, banyak pedagang pengusaha yang kemudian kolaps, termasuk Abu Thalib. Nah, di situ kemudian Abu Thalib itu berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, anakku, kata Abu Thalib, kamu tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Maka sekarang ambillah barang dari orang lain. Nah, ini bahasanya Abu Thalib. Ambillah barang dari orang lain. Karena selama ini Abu Thalib paham bahwa Rasul itu tidak mau ngambil barang dari orang lain karena ingin bantu pamannya, ingin balas budi dari seluruh kebaikan pamannya. Kebayangkan Abu Thalib itu kalau kemudian makan, tidak makan kalau tidak ada Rasul, ya kan? Beliau malah lebih mencintai Rasul daripada anaknya sendiri. Maka kata Abu Thalib, hari ini adalah hari-hari yang sulit, ambillah barang dari orang lain, jalankan. Dan kalimat yang khusus yang kemudian juga keluar dari lisan Abu Thalib adalah, kalau bisa ambillah barangnya Khadijah. Ini asal mulanya. Jadi kalau bisa ambillah barangnya Khadijah, jalankan barangnya Khadijah, kerjasama sama Khadijah. Ya, memang Khadijah adalah seorang pedagang perempuan yang luar biasa. Ya, luar biasa. Akhlaknya juga luar biasa. Ya, nanti kita bicara Khadijah lebih panjang di belakang. Nah, teman-teman sekalian, ketika kalimat ini keluar dari Abu Thalib, itu kemudian ada yang, bahasa kita ada yang nguping, ada yang mendengar. Langsung kemudian kalimat ini disampaikan kepada Khadijah, ya, disampaikan kepada Khadijah. Rasul itu, Pak, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, andaikan beliau mau membuka diri untuk kemudian orang banyak mau investasi kepada beliau, itu pasti banyak yang mau. Jangankan itu, setelah Rasul dapat risalah, itu Rasul masih banyak mendapatkan titipan investasi dari orang-orang Quraisy, walaupun mereka beda agama. Padahal itu sudah dapat risalah, umur 40 tahun lebih. Itu orang masih banyak. Urusan bisnis nggak peduli dia muslim atau enggak, urusan bisnis nggak peduli. Ya, asalkan profit kan, dia tetap bisa menitipkan. Tapi lebih dari itu enggak. Nah, andaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau membuka diri, itu banyak para pedagang Quraisy itu yang ingin juga berinvestasi, berkongsi, bersyirkah dengan beliau. Tapi Rasul tidak mau membuka diri. Hanya karena itu, karena kalimat pamannya Abu Thalib, ambillah barang dari orang lain, dan kalau kamu bisa ambil dari Khadijah. Kalimat ini kemudian disampaikan kepada Khadijah, teman-teman sekalian. Apa yang terjadi? Oh, di situ kemudian Khadijah tidak mau hilang kesempatan. Dari sini kemudian kita paham bahwa Khadijah itu memperhatikan Rasul, enggak? Iya. Apakah Khadijah kenal Rasul? Kenal, sangat kenal. Jangankan itu, seantero Mekah itu kenal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang enggak, Rasul itu umur 15 tahun sudah ikut Dewan Hilful Fudul. Bahasa kita sudah ikut rapat para sesepuh, ya. Para sesepuh. Dan memang kewibawaannya, kejujurannya itu terkenal luar biasa, apalagi skill bisnisnya. Karena sepanjang Rasul berbisnis, beliau tidak pernah rugi. Sepanjang beliau berbisnis, beliau tidak pernah rugi. Ya, konsepnya sebagaimana saya sampaikan dulu. Masih ingat tak? Yang dijual HPP-nya mau dikasih untung berapa silahkan. Ya. Masih ingat? Lupa dah. Jadi HPP-nya yang dijual, untungnya berapa silahkan. Itu yang membuat kemudian Rasul bisnisnya tidak pernah rugi. Nah, kembali lagi, ketika kemudian Khadijah mendengar itu, Khadijah tidak mau hilang kesempatan, maka Khadijah kemudian mengutus orangnya untuk mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan saking dari inginnya Khadijah untuk kemudian tidak gagal dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tawarannya, Khadijah terlebih dahulu menjanjikan, kalau kau mau bergabung atau membawa barangku Muhammad, maka upahmu 2 kali lipat. Upahmu dua kali lipat. Itu tidak pernah dilakukan Khadijah kepada orang lain seperti dilakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Upah 2 kali lipat, Pak. Kalau umpamanya modalnya itu 3M gitu, ketok itu upahnya. Dan memang Rasul tidak punya uang, tidak punya modal, bahasanya tidak punya modal. Dan Rasul bukan karena upahnya yang 2 kali lipat kemudian menerima Khadijah, tawaran Khadijah, enggak. Rasul hanya berpacu atau bertolak kepada kalimat siapa? Abu Thalib. Seandainya Abu Thalib tidak kemudian mengikat dengan kalimat ambil barangnya Khadijah, mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya pilihan lain untuk mengambil dari banyak orang. Tapi yang diikuti adalah kalimatnya Abu Thalib, ambil barang dari Khadijah, dan Khadijah kemudian memanfaatkan itu. Pada akhirnya deal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil barangnya Khadijah untuk diperdagangkan ke Syam, ya, tepatnya di pasar Busra. Pasar Busra itu pasar, kalau dari Makkah ke Busra itu jauh luar biasa, perlu melewati banyak pasar. Nah, teman-teman sekalian, Khadijah kemudian meminta Maisarah, pembantunya, untuk ikut dalam perjalanan bisnisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendampingi Rasulullah. Ini pertanyaannya cukup menggelitik, Pak. Bukankah Khadijah itu paham bahwa Rasul itu orang jujur? Betul kan? Bukankah Khadijah itu paham bahwa Rasul itu amanah? Dalam track record kehidupan Rasul, bahkan bisnisnya Rasul tidak pernah sekalipun menipu. Lantas kenapa Rasul perlu didampingi oleh Maisarah secara khusus? Maisarah ini laki-laki, Pak, bukan perempuan. Maisarah ini laki-laki. Sama di Arab itu ada Hindun itu perempuan, ada Hindun itu laki-laki. Siti Khadijah itu sebelum menikah dengan Rasul, beliau menikah dengan Atik, ya, orang Quraisy. Itu kemudian melahirkan seorang anak namanya Hindun, ya. Meninggal Atik, kemudian menikah lagi dengan Halah atau Abu Halah, itu juga punya anak namanya Hindun, ya. Cuma ada yang Hindun laki-laki, ada yang Hindun perempuan, ya. Maisarah itu laki-laki. Nah, ini ada misi besar sebenarnya yang kemudian ditugaskan oleh Siti Khadijah kepada Maisarah selain mendampingi Rasul, bahwa memang Khadijah sejak awal sudah terpikat dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka Khadijah meminta Maisarah untuk mendampingi Rasul dalam rangka apa? Selain membantu, juga mengawasi, kemudian memperhatikan bagaimana gerak-gerik Rasul selama perjalanan. Teman-teman, begini, kita itu kalau mau tahu bagaimana tabiat teman kita atau tabiat orang terdekat kita, tabiat seseorang, ajak dia safar, kita pasti paham bagaimana tabiatnya. Kalau dia ngamuan pasti keluar itu. Kalau dia egois pasti keluar. Kalau dia dermawan pasti keluar. Itu semuanya tampak, ya, tampak. Itu semuanya tampak. Cobalah kalau pengen menguji apakah betul nih orang ini solih gitu, ajak daki gunung, ya, itu kelihatan. Kalau dia betul-betul solih, subuh pun dia tetap akan sholat, ya. Kalau dia betul-betul apa istilahnya itu memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, itu dia pasti tidak bakalan egois. Kalau ngamuan keluar pasti ngamuknya. Iya betul. Karena safar itu, ya, safar itu membuktikan karakter seseorang. Maka Umar ibn Khattab itu, teman-teman, Umar ibn Khattab itu ketika beliau jadi khalifah, saat beliau ingin mengadili seseorang dan kemudian didatangkan saksi, pasti Umar akan berkata pada saksinya itu, hal safar tama'ah,
kamu pernah safar enggak sama orang ini? Kalau dia mengatakan enggak, maka Umar tidak akan pernah menerima persaksiannya. Enggak. Karena dia tidak akan pernah tahu betul siapa orang yang dimintai kesaksian itu, atau yang sedang diadili itu. Tapi kalau ketika ditanyakan hal safar tama'ah, kamu pernah enggak safar sama orang yang akan kamu mintai persaksian ini? Kalau dia mengatakan iya, maka Umar kemudian menerima kata-katanya atau saksinya. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, safar itu penting dalam rangka untuk kemudian kita mengenali apakah betul sahabat kita ini cinta sama kita, peduli sama kita. Coba ajak safar. Gak usah jauh-jauh lah, ke Malang aja. Ya. Kalau kemudian satu kamar disendiriin gitu, ketahuan egois dia. Padahal yang lain harus tidur di ruang tamu gitu, atau ke mana, ke naik gunung gitu, temannya di belakang ditinggalin gitu, mentang-mentang dia kuat sendiri gitu. Sudah. Yang sabar juga akan kelihatan sabar. Maka teman-teman sekalian, Maisarah itu salah satu tugasnya adalah memperhatikan bagaimana Rasul selama perjalanan itu. Ya. Karena perjalanan itu capek. Orang yang sabar dalam perjalanan pasti sabar dia. Yakin saya. Ya, orang yang peduli ketika dalam perjalanan pasti dia peduli ketika waktu normal. Orang yang tetap ingat ibadah saat perjalanan pasti dia ketika di waktu normal lebih ingat ibadah. Saya pernah naik ke Semeru, teman, yang ada danau Ranukumbolo. Saya punya santri dulu, adik kelasnya Ustadz Fathi. Itu saya nemeni. Subhanallah, itu saya paham betul anak ini memang ahli ibadah. Itu air luar biasa dingin sekali, dingin luar biasa. Subuh tuh dingin. Itu teman-temannya itu pada milih tayamum karena airnya dingin, milih tayamum semua. Ini anak satu enggak, dia datang ke mana itu? Bukan ke danaunya, ada kamar mandi di situ. Dia wudhu, subhanallah. Yang lain semuanya pakai selimut, sholat sambil pakai selimut begitu, istilahnya nggak sempurna lah. Dia nggak sempurna, pakai celana sempurna, pakai baju sempurna. Jadi kelihatan betul kalau dia di safar sesulit itu, dia masih memperhatikan betul kesempurnaan sholatnya, apalagi ketika waktu normal, ya. Waktu normal. Maka safar ini penting untuk kemudian melihat seperti apa kita sebenarnya, ya. Nah, Maisarah itu tugasnya itu. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, saya singkat, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Mekah, tahu enggak apa yang terjadi? Itu Ibnu Ishaq mengatakan Rasul membawa dagangan Khadijah itu dengan keuntungan 2 kali lipat. Ya, keuntungan 2 kali lipat. Jadi kalau modalnya 2M, untungnya berapa? 4M. 2 kali lipat. Dan itu tidak pernah didapatkan oleh Khadijah kecuali ketika Khadijah menitipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu tambah takjub luar biasa. Ya, tambah takjub Khadijah. Belum lagi ketika Maisarah menjelaskan bagaimana perjalanannya bersama Rasul selama beberapa bulan itu. Kepedulian Rasul, kesabaran Rasul, kejujuran Rasul itu kemudian diungkapkan sama Maisarah. Itu bahasa kita, ibunda kita Khadijah itu kelepek-kelepek, Pak. Tambah betul-betul yakin bahwa pilihannya itu tepat. Karena Khadijah ini sebenarnya bukan hanya murni kepentingan bisnis memilih Rasul untuk membawa barang itu. Khadijah sedang ingin mengetahui apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah laki-laki yang selama ini dia idam-idamkan. Karena kalau kita melihat riwayatnya dari Ibnu Ishaq, teman-teman sekalian,
Khadijah itu kata Ibnu Ishaq, kanat Khadijah imra'atan hazimatan syarifatan labibah. Ya. Khadijah adalah seorang wanita yang tegar, terpandang, cerdas. Ya. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan, wa kanat Khadijah yauma idzin awsata nisaa Quraisyin nasaban. Khadijah itu adalah seorang wanita yang nasabnya luar biasa terpandang. Ya. Memang orang darah biru. Wa a'dhamahunna syarafan wa aktsaruhunna malan. Khadijah adalah salah satu dari wanita-wanita primadona waktu itu. Dan wanita yang juga paling banyak hartanya. Sudah terpandang, dia punya nasab yang luar biasa. Kemudian dia punya kapasitas, kemudian kemuliaan yang juga luar biasa. Dia punya harta juga yang luar biasa. Bahkan kata Ibnu Ishaq, kullu qaumiha kana harisan ala dzalika minha law yaqdir alaih. Setiap orang-orang Quraisy itu, pemuka-pemuka orang Quraisy itu sebenarnya sangat ingin mempersunting Khadijah kalau mereka mampu. Kalau mereka mampu. Jadi satu, dia nasabnya luar biasa. Kenapa banyak orang tidak mampu untuk kemudian mempersunting Khadijah? Karena Khadijah sudah punya semuanya. Nasab sudah bagus. Ya, kecantikan udah cantik. Bahkan nanti kalau bahasanya Nafisah ketika merayu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipersunting oleh Khadijah, itu betul-betul eksplisit sekali bahasanya Nafisah, bahwa Khadijah itu adalah wanita yang cantik, ya. Nasab oke, kemudian kecantikan iya, kemudian kemuliaan iya, kemudian banyak harta iya. Kurang apa coba? Bahasa kita kan apa hari ini? Ada luar biasa. Sampai semua pemuka Quraisy itu pengen mempersunting Khadijah. Maka nanti kan kemudian ada khilaf itu. Apakah beliau itu usianya 28 apa? 40 kan? Kenapa mereka tidak bisa mengakses Khadijah? Ya, tidak bisa mengakses Khadijah karena Khadijah sudah punya semuanya. Walaupun lebih dari itu, Khadijah adalah seorang janda. Janda itu sebuah kelebihan sebenarnya. Oh iya. Oh, kenapa ketawa? Karena minimal ketika Khadijah sebagai seorang janda yang sudah menikah 2 kali, Khadijah sudah punya pengalaman dong tentang berkeluarga. Otomatis untuk mencari seorang laki-laki, Khadijah akan selektif sekali dibanding ketika Khadijah tidak punya pengalaman dalam berkeluarga. 2 kali loh. Dan punya anak 2. Menurut antum, janda yang punya anak 2 itu masih muda atau sudah tua? Masih muda. Makanya kemudian ada khilaf. Ulama mengatakan 40 atau 28 kan? Ya, 40 atau 28. Karena kalau dalam logika kita, apalagi di masa itu, kita tahu di masa saya saja atau di masa kakek saya saja, itu anak umur 14 tahun sudah nikah. Iya kan? Sekarang aja kita ini agak suka mikirnya panjang. Kalau ndak 25 ndak sunnah katanya. Ya kan? Mikirnya agak panjang. Kalau ndak 25 ndak mau nikah. Padahal dulu orang tua kita 14 tahun itu sudah nikah, apalagi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan Khadijah juga menikahnya juga amat sangat muda, sehingga kemudian ketika Atik sebagai suami pertama itu meninggal, Khadijah juga masih sangat muda. Ketika juga menikah dan dengan Abu Hala dan punya anak kedua, itu juga Khadijah juga masih muda. Maka teman-teman sekalian, ini Ibunda Khadijah walaupun sebagai seorang janda itu selektif sekali, maka tidak ada yang bisa mengakses beliau. Karena kalau kemudian ada seorang pemuka Quraisy mengakses beliau atau ingin mempersunting beliau dengan hanya bermodal nasab, Khadijah sudah bisa menolak dengan mentah-mentah. Saya nasabnya sudah terpandang.
Kalau dia kemudian bermodal kekayaan, dia sudah kaya. Apalagi bermodal, katakanlah dia punya karom, punya kemuliaan di sisi kaumnya, dia sendiri sudah mulia. Jadi semuanya ada. Maka Khadijah tidak mencari siapa yang nasabnya bagus, siapa yang hartanya banyak, siapa yang punya kemuliaan di sisi kaumnya, punya nama. Tidak, Khadijah tidak cari itu. Semua sudah dapat. Ya. Maka yang Khadijah cari hanya satu. Yang Khadijah cari adalah siapa yang bisa mengisi dan melengkapi kekurangan hatinya dengan akhlak dan moralitas. Dan itu tidak ditemukan oleh Khadijah kecuali pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu disampaikan oleh Khadijah kepada kepada Nafisa selaku teman akrabnya itu, teman-teman sekalian, itu kata Nafisa, oh berarti yang kamu cari adalah Muhammad. Bahkan ada riwayat yang lebih vulgar lagi, Khadijah tidak lagi pakai perantara, bahkan ada riwayat yang mengatakan Khadijah yang datang sendiri kepada Rasul untuk kemudian meminang Rasul. Tapi walaupun riwayat ini tidak terlalu masyhur. Yang masyhur adalah riwayat yang mengatakan bahwa Khadijah itu mengutus siapa? Nafisah. Ya. Mengutus Nafisah. Maka memang sebenarnya dalam peristiwa atau dalam proses ta'aruf itu memang harus pakai perantara, teman-teman. Jangan direct bahasa kita. Ya, jangan direct, jangan langsung gitu. Jadi memang harus pakai perantara. Ya. Khadijah kemudian mengutus Nafisah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang Rasul dari perjalanan dagang itu. Lihat bahasanya Nafisah. Kata Nafisah, fa arsalatni dasisan ila Muhammadin ba'da an raja'a fi 'iriha minasyam. Khadijah kemudian mengutusku, kata Nafisah. Ini bahasa Nafisah. Khadijah kemudian mengutusku sebagai dasis. Dasis itu apa? Perantara atau penyampai pesan kepada Muhammad setelah Muhammad pulang dari perjalanan dagangnya dari Syam. Fakultu, kata Nafisah, aku kemudian berkata pada Muhammad, ya Muhammad, ma yamna'uka an tazawwaj. Muhammad, apa yang menghalangi kamu untuk menikah padahal usiamu sudah 25 tahun. Jadi usia 25 tahun itu menurut Nafisah sudah terlambat. Ya kan? Apa yang menghalangimu untuk menikah padahal usiamu sudah 25 tahun? Jadi kalau teman-teman masih 25 belum nikah itu sudah usia terlambat itu. Apa yang menghalangimu untuk menikah, kata Nafisah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bahasa Rasul. Faqala ma biyadi. Aku tidak punya apa-apa, kata Rasul. Jadi memang Rasul itu merasa tidak ingin mempercepat pernikahan itu karena memang beliau tidak punya apa-apa. Maka kalimat ini yang kemudian digunakan oleh para ahli sirah yang mengatakan bahwa Rasul itu walaupun ahli bisnis, sebelum menikah Rasul tidak kaya. Karena Rasul harus menunda nikahnya di angka 25 tahun itu. Ma biyadi, kata Rasul, aku tidak punya apa-apa. Kadang kita menyaksikan ada motivator-motivator yang kadang memaksakan diri, di mana mereka mengatakan bahwa Rasul itu kaya, pas waktu muda kaya luar biasa, jago bisnis iya, tapi Rasul tidak kaya. Bahasa Nafisah jelas sekali, ma yamna'uka an tazawwaj. Muhammad, apa yang menghalangi kami untuk menikah? Kata Rasul, ma biyadi, aku tidak punya apa-apa. Maka teman-teman sekalian, qultu, kata Nafisah, fa in kufita dzalika wa du'ita ila al-jamal wal mal wasyaraf wal kafaah ala tujib. Kata Nafisah, bagaimana kalau ada orang yang sudah tidak mikirin itu? Artinya kamu gak punya apa-apa gak jadi masalah. Dia mau nerima kamu.
dan dia sendiri al-jamal, cantik, wal mal, punya harta, wasyaraf, mulia, wal kafaah, dia punya kecerdasan. Ya, jadi udah luar biasa ini. Ini kan kalau sekarang nyari begini kan susah. Ya, udah cantik, kemudian dia punya harta, dia punya kemuliaan, kemudian dia punya kecerdasan. Walaupun ada, susah juga mau sama kita. Ya kan? Ngimpi bahasa. Ini coba teman-teman sekalian, ini luar biasa bahasa Nafisa. Gimana kalau ada orang yang sudah tidak lagi mikirin soal harta, Muhammad? Dia akan menerima kamu apa adanya, dan dia sendiri adalah orang yang cantik, orang yang punya harta, orang yang mulia, dan orang yang punya kecerdasan luar biasa. Ala tujib, kata Nafisa. Apakah kamu tidak mau? Apakah kamu tidak mau? Rasul tidak langsung bilang mau lah. Enggak, Rasul tidak langsung bilang mau. Rasul akan kemudian menguji dulu. Kata Rasul, qala faman hiya. Ini kan narasi ini kan luar biasa gitu. Maka Rasul ingin memastikan siapa itu orang perempuan yang mau sama aku tapi dia punya kelebihan yang luar biasa. Kata Nafisa, qultu Khadijah. Kata Nafisa, dia adalah Khadijah. Teman-teman sekalian, jadi memang pernikahan itu kalau kemudian dimulai dari saling melengkapi dan tidak melihat kelebihan pada diri sendiri, maka besar kemungkinan pernikahan itu harmonis. Itu kalau kemudian Khadijah melihat kelebihannya, yakin saya Khadijah gak bakalan mau sama Rasul. Tapi Khadijah melihat ada yang kurang pada dirinya dan hanya bisa dilengkapi oleh siapa? Oleh Rasulullah. Gitu loh. Jadi kita gitu. Kalau kita melihat kelebihan kita, susah kita menerima orang yang kemudian banyak kekurangan. Tapi kalau kita melihat kekurangan kita dan ada orang yang bisa melengkapi, insya Allah kita bisa menerima orang lain. Masalahnya sekarang kita kan sering lihat kelebihan. Oh, saya ini kaya kok, saya ini terpelajar kok, S2 kok, masa mau nikah sama anak SMA? Nah gitu kan. Padahal dia punya sisi kekurangan yang bisa dilengkapi oleh orang ini gitu. Maka Khadijah cara memandangnya luar biasa. Khadijah memandangnya walaupun dia punya banyak kelebihan, tapi dia memandang saya masih punya kekurangan dan hanya bisa dilengkapi kekurangan itu dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul setelah mengatakan, Nafisa mengatakan bahwa itu adalah Khadijah, kata Rasul, qala wa kaifali, gimana caranya? Terus qalat qultu ala qala fa ana af'al, qultu alayya qal fa ana af'al. Kata Nafisa, itu urusan saya, gimana caranya itu urusan saya yang atur, saya akan sampaikan ini kepada Khadijah, yang penting kamu terima, beres. Kata Rasul, ana af'al, kalau begitu aku mau. Dari sini siapa kira-kira yang nembak duluan? Khadijah. Ya, Khadijah. Maka kalau hari ini ada ikhwan ditembak duluan sama akhwat, itu ikhwannya istimewa gitu. Kalau antum ya yang kemudian nembak akhwat atau kemudian antum yang ngelamar akhwat, ya standar lah, normal. Normal. Tapi kalau ada akhwat datang ngelamar antum, itu antum istimewa karena dia tidak mau kehilangan atau diserobot orang lain. Ya, sama Khadijah itu sebegitu. Muhammad ini pilihan. Ya, maka teman-teman sekalian, luar biasa ini kisahnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian Nafisa sudah menyampaikan pesan itu, maka Rasul menyampaikan itu kepada siapa? Abu Thalib. Tentu kepada paman-pamannya. Disampaikan oleh Rasul tentang
maksud dari apa yang disampaikan Nafisa. Nah, sebelum ke situ saya ingin bertanya, dari sini sebenarnya kira-kira Khadijah itu saat menikah dengan Rasul itu ada dua khilaf, 28-40 ya. Kemarin saya belum jelaskan. Ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 40 tahun. Cuma kalau kita lihat literatur dan referensi yang kemudian beredar, pada umumnya ketika orang ditanya umur berapa Khadijah menikah dengan Rasul, jawabannya 40. Ya, 40. Saya itu belajar sirah kenapa menikmati betul, karena rupanya ada banyak data-data yang saya temui itu bukan baru, tapi saya mulai menemuinya baru beberapa saat ini gitu. Kalau dulu ketika SD, ketika madrasah, bahkan ketika di pesantren itu masih sesuatu yang sifatnya umum. Nah, yang 40 ini teman-teman sekalian, ini lebih banyak di riwayatnya disampaikan oleh Al-Waqidi. Ya. Sementara yang 28, data 28 tahun itu disampaikan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad. Al-Waqidi ini, yes, ini saya bahas secara riwayat. Al-Waqidi ini gurunya Ibnu Ishaq. Cuma Ibnu Ishaq itu punya karakter. Beliau akan mengambil riwayat dari orang-orang yang dinilai riwayatnya kuat. Padahal Al-Waqidi itu adalah gurunya, tapi Ibnu Ishaq mengatakan bahwa data di mana Khadijah menikah dengan Rasul itu umur 28. Dan memang banyak yang mengatakan 28. Itu secara data, lebih siqa Ibnu Ishaq. Kemudian yang kedua, secara realita begini. Tadi saya pertanyakan kepada antum, kalau janda anak dua sudah tua atau masih muda? Masih muda. Kemungkinan masih muda. Yang ketiga ini yang juga mencengangkan. Rasul itu punya anak berapa dengan Khadijah? Oh, keempat. 6. Siapa aja? Siapa? Abdullah. Ayo, gak ada door prize ini. Abdullah, Fatimah, Qasim, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab. Ya. Zainab. Dari 6 putra putri Rasul yang bungsu siapa? Kok yang bungsu? Yang bungsu siapa? Abdullah. Abdullah itu yang kemudian nanti menjadi asbabun nuzul turunnya ayat apa? Al-Abtar. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Abdullah itu meninggal, itu menurut data para ahli sirah itu di tahun kedua dari tahun kedua dari Hijriah atau Hijrah, ya. Artinya kalau tahun kedua dari Hijrah, berarti Abdullah ini lahir setelah pernikahan Rasul dengan Khadijah berapa tahun? Ayo, matematika. Kalau tahun kedua Hijrah, berarti Abdullah lahir ketika usia pernikahan Rasul berapa tahun dengan Khadijah? Rasul menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Ya. Kalau kemudian Abdullah lahir di tahun kedua Hijrah, berarti berapa tahun? 20. Ayo. Oh, sorry. Tahun kedua dari kenabian, mohon maaf. Tahun kedua dari kenabian. 17 tahun. 17 tahun. Iya. 17 tahun. Iya. Itu kalau 17 tahun ditambah 40 tahun berapa? Mungkin enggak? Ya mungkin saja.
orang umur 57 tahun itu melahirkan? Mungkin enggak? Mungkin saja, tapi banyakan enggak mungkin. Gitu kan? Kalau umur 28 tahun itu masih mungkin. Nah, maka teman-teman sekalian, ada banyak yang kemudian mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan Khadijah di umur 28 tahun. Ya. Saya lanjutkan, ketika kemudian Khadijah sudah meminang Rasul melalui Nafisah, Rasul kemudian menyampaikan itu kepada pamannya, maka pamannya itu semua bersepakat untuk kemudian mengantarkan Rasul kepada walinya Khadijah. Ini menariknya. Itu hantaran pertama atau bahasa kita lamaran, khitbah, tapi juga menjadi hari pernikahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau antum mau nyunnah, itu sebenarnya ya ketika antum khitbah, antum juga akad, gitu loh. Jangan lamaran, habis itu 5 tahun baru akad. Itu hilang sunnahnya. Jadi Rasul itu hari pertama ketemu atau mengkhitbah, hari itu juga Rasul akad. Dan lihat bagaimana pengantarnya Abu Thalib ketika menjelaskan tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada walinya Khadijah. Kata Abu Thalib, kalian tahu bahwa ponakanku ini adalah Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang punya iffah yang luar biasa. Pokoknya semua kebaikannya disampaikan. Dan kami juga tahu bagaimana Khadijah. Nah, cuma yang menariknya teman-teman sekalian, ketika mereka berdua akad, mahar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? 20 ekor unta, tapi tidak tunai, dicicil. Ya, dicicil. Kenapa kalimat qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan gitu? Ya, waraditu bi halan. Kenapa kok harus ada halannya? Karena kontan kan. Sebenarnya enggak apa-apa, enggak harus halan kok. Bisa dicicil. Loh. Betul. Bahasanya Abu Thalib itu ajilihi wa ajil. Sebagian kami bayar, sebagian kami cicil. Sesekali kalau antum mau nyunnah itu gitu. Tapi kan enggak main-main maharnya. 20 ekor unta. Ya kalau mau kena antum cicil ya kebangetan namanya. Ini 20 ekor unta dicicil ya se makul. Ya, ini makul. Ini saya sampaikan teman-teman sekalian agar antum tidak merasa aneh ketika kemudian memang pada akhirnya kalau ada realita pernikahan itu tidak kontan bisa. Ya. Halan itu kan sebuah pilihan. Sebenarnya kita tidak bilang halan pun tidak jadi masalah kan. Qabiltu nikah, bahwa sebenarnya qabil itu sudah selesai sebenarnya kan. Iya kan? Aku terima kan. Sebenarnya ini kan sebenarnya mengulangi apa yang disampaikan itu. Qabiltu sudah selesai. Tapi jangan main-main dengan kalimat ini teman-teman sekalian. Ya. Jadi ini perlu saya sampaikan sehingga kemudian antum tidak merasa aneh dengan kalau kemudian dalam realita kita ada pernikahan yang memang tidak harus kontan ya. Ya, tapi ya gitu, mesti harus nilainya besar. Kalau cuma uang 100.000 antum cicil ya nggak layak lah, nggak pantas. Kalau emas 100 gram antum cicil itu nggak jadi masalah. Gitu. Itu ya. Terakhir saya perlu menyampaikan bahwa teman-teman sekalian dalam kisah pernikahan Ibunda Khadijah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kepercayaan dari Ibunda Khadijah bahwa seluruh sahamnya itu menjadi milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kemudian titik di mana Rasul dikenal sebagai orang kaya. Dari situ, setelah ada serah terima saham atau bahasa kita ya, ada perpindahan saham yang awalnya atas nama Khadijah menjadi atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kemudian Rasul betul-betul kaya karena akuisisi dari hartanya Ibunda Khadijah. Nah, harta ini habis teman-teman, habis betul ketika nanti peristiwa pemboikotan
kaum kafir Quraisy kepada Rasul selama 3 tahun. Harta ini Rasul banyak gunakan untuk suplai logistik kepada orang-orang yang diboikot. Ya. Jadi rupanya dari sini pelajarannya besar. Memang ketika menikah itu mestinya idealnya bukan ini milikku, ini milikmu. Enggak. Ini milik kita. Ya. Ini milik kita. Kalau masih ada hitung-hitungan ini punyaku loh mas, ini punya masnya, itu susah itu. Mesti tidak, ini milik kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Persis 1 jam saya memberikan kita berdiskusi seputar tentang bagaimana proses pernikahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibunda Khadijah. Apakah ada pertanyaan? Waktu pernikahan apa ada? Pesta. Ya, teman-teman sekalian, pesta ini dalam perspektif kita, apakah orang jahiliyah itu orang Quraisy itu punya tradisi? Ya, punya tradisi mirip-mirip kita hari ini. Jadi Rasul itu pernah suatu waktu ketika beliau masih kecil gitu, belia, itu Rasul kemudian penasaran bagaimana orang Arab melakukan pesta pernikahan, ya kan? Riwayatnya masyhur sekali. Itu ada musik, ada apalah istilahnya bahasa kita hari ini. Ya ada dangdut lah mungkin. Ya, joget, ada penarinya, ada biduanitanya dan lain sebagainya. Itu Rasul pernah suatu waktu merasa penasaran. Maka ketika ada pernikahan di Quraisy itu, Rasul kemudian meminta kepada temannya untuk menjagakan hewan gembalaannya. Ya, hewan gembalaannya. Dan Rasul kemudian turun dari bukit mendekat kepada perhelatan pesta pernikahan itu. Tapi belum beliau waktu duduk langsung kemudian mengantuk. Bahkan ada riwayat mengatakan sebelum sampai Rasul dibuat ngantuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya di Arab sendiri itu ada tradisi pesta pernikahan. Cuma kalau ditanya apakah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada pesta pernikahan, saya belum menemukan referensi tentang itu. Tapi yang jelas bahasa kalau kemudian sekedar tasyakur dan walimah itu mungkin iya. Tapi pesta seperti yang kita bayangkan mungkin tidak. Ya, apalagi Rasul memang tidak punya apa-apa. Ya, jadi pesta seperti yang kita bayangkan mungkin tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulnya dari melakukan itu. Tapi mungkin sekedar walimah, tasyakur dan lain sebagainya mungkin iya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ada 2 pertanyaan mungkin. Yang pertama, tadi sempat dibahas masalah Mekah mengalami masa sulit. Transisi itu bagaimana Rasulullah menghadapi masa wabah itu sama seperti saat ini. Wabah. Saat ini kan kita menghadapi wabah, ekonomi semua turun dan lain-lain. Itu sama dengan yang dihadapi Rasulullah waktu bukan di boikot. Waktu awal Mekah hancur, yang sampai Ali sampai pamannya bilang ke Rasulullah ambil barang dari Khadijah. Nah itu bagaimana cara menghadapinya Rasul? Untuk yang pertanyaan kedua, dalam sistem bagi hasil itu untuk persentasenya itu yang menentukan dari pemilik modal pastinya atau gimana? Ya. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita melihat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan pamannya mengalami masa pacaklik dan krisis di Mekah yang luar biasa itu, sehingga banyak kemudian pedagang yang kolaps. Itu memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang ini urusan ekonomi ya, tidak kita hari ini. Hari ini kan memang kompleks. Urusannya bukan hanya urusan ekonomi, tapi urusan kesehatan juga, urusan pendidikan juga, urusan ekonomi juga gitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengambil barang orang lain ini bagian dari yang ditempuh sebagai ikhtiar. Ya. Karena memang dari Abu Thalib sendiri beliau sudah tidak lagi mampu untuk memodali. Ya. Karena memang kolap waktu itu. Artinya kalau kemudian kita tarik ini kepada apa yang kita lakukan hari ini, apa yang terjadi kepada kita hari ini, memang yang kita alami hari ini kompleks. Ya.
Sebenarnya kalau kita itu tergantung kita mau prioritasnya yang mana, kesehatan atau ekonomi, gitu ya. Kesehatan atau ekonomi, karena sekarang ini semuanya juga serba susah luar biasa, ya. Bahkan saking dari susahnya itu kita sampai bingung mau ngapain. Nah, teman-teman sekalian, saya wallahu alam saya tidak begitu pakar untuk membahas ini, tapi yang jelas membandingkan antara apa yang terjadi kepada Rasul yang waktu itu memang betul-betul masalah ekonomi dengan yang hari ini masalah kita lebih kompleks ini, sepertinya juga susah. Saya juga susah untuk kemudian menjelaskan, ya. Jadi saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan ini, tapi yang jelas Rasul itu dengan berpindah atau mengambil barang orang lain itu adalah salah satu ikhtiar Rasul untuk bertahan, ya. Salah satu ikhtiar Rasul untuk bertahan. Nah, ini coba mungkin bisa lebih dikaji lebih dalam lagi bagaimana aplikasinya kalau untuk kita hari ini, ya. Apakah kemudian bisnis kita yang contoh katakanlah bisnis kita yang hari ini yang berpengaruh, contoh seperti apa? Retail katakanlah, retail berpengaruh. Apakah kemudian kita harus pindah gitu, menyesuaikan dengan keadaan? Contoh bisnis masker katakanlah, bisnis apa sekarang lagi? Bisnis apa? Sanitizer. Iya, semua harus menyesuaikan. Saya punya kawan di Kenjeran itu, dia bisnis travelnya ada, habis. Sampai saya bilang ada, habis. Travelnya wis selesai, ya. Apa yang dia lakukan? Dia berpindah. Jadi kantor travelnya itu dia buat food court. Rupanya juga bermasalah juga karena banyak orang nggak mau beli di tempat, kan, makan di tempat. Akhirnya dia mulai kemudian berpindah kepada bisnis online yang hanya take away aja. Jadi ikhtiar seperti ini mungkin sama yang dilakukan oleh Rasul. Rasul berpindah untuk ngambil barang orang lain, itu adalah salah satu ikhtiar Rasul untuk bisa terus bertahan. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya, bagi hasil. Bagi hasil itu sesuai kesepakatan bersama. Walaupun penentunya adalah pemilik modal, tapi kalau tidak disepakati gak jalan, gitu. Walaupun penentunya pemilik modal, contoh saya punya modal, saya kerjasama dengan pengelolanya. Walaupun saya yang menentukan, tapi pengelolanya tidak mau, tidak jadi itu. Ya, memang harus kesepakatan. Ya, kesepakatan. Apakah dari pemodal dulu nanti diberi masukan sama pengelola sampai akhirnya betul-betul disepakati bersama. Kecuali upah. Ya, kalau upah itu tergantung yang memberi, gitu ya. Dan juga disepakati dengan yang bekerja, gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, bagi hasil itu sesuai dengan kesepakatan pemilik modal, pengelola dan yang lainnya. Baik. Cukup nggih? Cukup. Baik, kita bersama-sama tutup majelis kita ini dengan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli asy-syarri wad-dhair waj'alna wa iyyakum min ahli al-Qur'an wa ahli al-iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.